Tadi kan maksudnya kayak sesusah-susahnya di kampung tuh kita masih bisa makan yang kayak 3 kali sehari gitu. Tapi kayak sesusah-susahnya di Jakarta itu bisa nggak makan sama sekali gitu loh. Mungkin ya aku pribadi tuh nggak pernah ngalamin hal seperti ini. Ya, Jadi pas alhamdulillah. ya alhamdulillah, tapi pas dengar cerita kamu tuh ternyata ada yang lebih sangat-sangat semenyakitkan itu gitu loh. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Sehat selalu ya. Aduh, kegigit lidah. Sehat selalu ya kalian semua. Kali ini balik lagi di podcast aku yang kalian tunggu-tunggu dan kalian cintai. Bicara, bincang bareng Rara. Yeay. Kali ini aku kedatangan tamu yang luar biasa, Bes. Terus punya cengkok yang keriting banget. Terus juga kita akan bahas sedikit problem yang ada di hidupnya ya. Oke, ini dia Faisal. Halo semuanya. Ini dia Faisal Lemes, guys. Faisal apa sih? Faiz. Oh, Faiz. Faiz sekarang. Bukan Faisal Faiz. lagi. Faisal Faiz. Oh, Faisal Faiz. Kemarin Faisal lama sih ya? Iya, jadi kayak Lamas itu tuh sebenarnya kayak bahasa daerah gitu loh. Cuman kayak artinya itu lebih ke tenggelam gitu loh. Oh iya. Loh, terus kenapa kamu pakai itu? Nah dulu tuh kan sering kayak lomba-lomba sholawatan gitu-gitu. Jadi kayak penonton teriaknya kalau aku nyanyi lamas gitu. Jadi kayak kayak ya udah, terhanyut ya, gitu. Oh. gitu. Oke, jadi Faisal terhanyut. Terus kenapa ganti jadi Faisal Faiz? Ya mungkin karena nama itu adalah doa kali ya. Jadi kita kayak menghindari aja gitu. Oh, kan judulnya kan kayak terhanyut. Lebih ke tenggelam sih sebenarnya. Tenggelam gitu. Ya kan kalau terhirup kita berenang terus kesedot air gitu loh. Nah, itulah seperti itulah. Oke. Jadi kayak kesalahan Teknis ya, nggak apa-apa. Kan itu namanya juga proses ya, Yes. Bun. Faisal sehat? Sehat dong, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebenarnya baru sehat sih. Oh, kemarin emang sempat sakit? Sempet sakit. Sakit apa? Biasalah demam, flu, batuk. Itu kan sepaket. Cuman lama, hampir 3 mingguan. Masa? Iya karena juga kan nggak tidur sih salahnya. Kenapa kok nggak tidur? Karena ada sedikit insomnia yang agak sulit untuk diobati. Oh, apakah itu dikarenakan permasalahan atau? Permasalahan yang mana tuh? Ya nggak tahu, kan aku nanya doang. Ya Allah, baru pembukaan loh ini. Sabar. Oh ya, sabar ya. Masih opening kita. Iya, iya, Kita harus benar-benar. happy. Iya benar. Faisal dari Kalimantan Tengah. Seseorang yang mungkin orang-orang dulu tuh nggak pernah tahu loh Faisal ini siapa. Tapi setelah ikut Liga Dangdut Indonesia 2021, Yeah. akhirnya banyak sekali orang-orang yang mengenal Alhamdulillah. Faisal. Juara berapa kemarin? Juara keempat. Juara 4. Ya, juara 4. Juara 1 siapa? Pak Dokter. Dokter Iqbal, terus Sulis, Ratna. Oh iya, Dokter Iqbal, Sulis sama Ratna. Gimana perasaannya pas dapat juara 4 di Lida kemarin? Perasaannya tuh campur sih ya, ada senang, bangga, ada juga kayak menyedihkan, menyakitkan. Kenapa gitu? Karena kayak juara dikit lagi gitu kan, kita kayak Iya, mencapai berapa digit uang gitu bener. kan. Cuman ya tetap disyukuri, bersyukur banget lah, bangga banget. Terus juga ini kan pertama kalinya mengikuti kompetisi di TV. Oh iya. Alhamdulillah gitu bisa Langsung ya? jebol gitu ya. Langsung lolos tanpa ada halangan apa. Sebenarnya tuh Allah. pengen ikut Lida itu dari kayaknya Lida Rara deh. Pertama kan Lida Rara ya. Oh iya. Jadi kayak 2018, 19, 20 itu pokoknya kalau mau ikut kan sebelum Covid
orang-orang TV-nya turun ke kota besar kan. Oh, iya, Nah jadi benar. karena dari rumah ke kota besar ke Palangkaraya itu sekitar kurang lebih 3 jam. Oh, jauh ya. Ya, terus juga kan eh pas pada saat mau berangkat itu tuh kayak ada aja halangannya gitu. Oh. Entah apalah, kayak motor rusak lah atau apa. Nah, jadi yang pas Oh. percobaan ketiga, kalau nggak salah ketiga, kakek aku meninggal. Innalillahi. Kok senyum, ekspresinya salah? Jadi kakek aku salah. Dia sendiri loh. Aku udah innalillahi gitu loh. Dia senyum loh. Karena di sini Udah nerima kenyataan, iya. udah berdamai dengan situasi, keadaan. jadi pokoknya pengen tuh dari dulu pengen banget ikut gitu, cuman ada aja gitu alangannya. Ya alhamdulillahnya COVID ini juga sedikit membantu sih, ada hikmahnya. Enggak COVID ini menurut aku enggak semuanya menyulitkan, menyusahkan bagi orang gitu. Tapi banyak juga hikmah yang terkandung dari COVID tersebut, ya kan. Salah satunya kamu ikut audisi, tapi Tanpa lewat harus ke kota besar gitu, tanpa harus ke sana, kita cuman bikin video di rumah, terus tinggal upload. Alhamdulillah ya. Pas awal kamu keterima gitu, pas di Lida gimana prosesnya, perasaan kamu juga? Oh, kalau prosesnya alhamdulillah mudah. Kita cuman bikin video, terus kasih email, kalau nggak salah kasih email waktu itu. Terus beberapa minggu langsung dapat kabar dari Indosiar gitu, alhamdulillah gitu. Agak lama ya nunggunya ya, beberapa minggu ya. Lumayan beberapa minggu. Terus kan ada Zoom. 2 kali Zoom kalau nggak salah. Zoom tuh audisi juga atau Audisi, jadi setelah kita upload video, lolos, jadi itu kita bersaingnya sesama Kalimantan Tengah. Ya sesama provinsi. Dipilih dulu beberapa orang, 7 sampai 10. Terus kita Zoom. Diseleksi lagi. Zoom sesama orang Kalimantan Tengah juga masih nih, dipilih lagi 5 sampai 7 orang. Terus lagi kalau nggak salah 3 kali Zoom deh ya. Terus ada Zoom lagi, dibuang lagi, pilih lagi jadi 4 atau 5. Nah, yang 4 atau 5 orang ini langsung ke juri artis ya. Juri final audisi. Panjang ya pembuatannya. Lumayan ya. lah. Iya, berarti Faisal tuh sebelum ikut audisi memang nyanyi juga. Iya, nyanyi, tapi aku lebih ke sholawat gitu, grup-grup marawis, grup hadrah gitu. Jadi sama sekali nggak ada basic dangdut. Oh iya, pantesan sih Faisal tuh suaranya tuh kayak ke Arab-Araban banget gitu. Ya, alhamdulillah ada kelebihan dan kita harus bisa menjaga kelebihan tersebut. Betul. Nah, bukan jadi apa namanya? Kelebihan itu bisa kita banggakan, tapi itu sebuah beban dan juga tanggung jawab besar. Gitu. Sebenarnya ya aku tuh apa namanya, salah satu orang yang nganggep Faisal tuh suaranya unik. Iya. Unik banget loh suara kamu tuh beneran. Kesel banget aku. Enggak beneran, suara kamu tuh unik. Enggak jadi deh aku muji, kesel. Ya kan? Oh ya, kaget gitu. Kesel banget, enggak ada ekspresi. Udah salah, ulangin coba. Oh, iya. Jadi gimana? Aku tuh salah satu orang yang nganggep kamu tuh punya suara unik. Oh ya? Sinetron banget gak tuh? Beneran, tapi beneran loh. Suara kamu kayak kita tuh kalau dengar kamu nyanyi, walaupun gak lihat muka kamu tuh bener-bener kayak, oh ini Faisal gitu. Ya alhamdulillah berarti. Karena kan itu juga bisa dibilang dicari oleh seluruh penyanyi enggak sih gitu kan. Bener, kan penyanyi juga sangat-sangat Iya. butuh banget karakter kan. Tapi Faisal tuh udah punya itu gitu. Alhamdulillah. Nah itu tuh memang kamu bentuk dari kecil atau gimana? Kalau kita yang bentuk kayaknya nggak mungkin deh ya. Ya udah gitu. Mungkin lahir terus bisa nyanyi dengan karakter yang seperti itu. Ya udah, kita aku cuman kayak menjaga, ngelatih dan dikembangkan gitulah. Ceritain dong pas masa-masa kamu lagi nyanyi-nyanyi hadroh gitu-gitu. Cerita gimana nih? Cerita kayak momen seru atau apa gitu. Pas kompetisi atau apa. Seru Terjun seru sih ya. Cuma kayak ya udah gitu, gimana kayak serunya orang-orang hadroh, orang-orang marawis gitu. Terus juga tuh di situ kita namanya grup ya. Jadi kita kayak diuji banget untuk kekompakan, nah gitu-gitu. Nah, jadi alhamdulillah selama di grup tersebut tuh aku kayak bisa dibilang untuk
ketua lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh serba serbinya gitu loh. Otak-otaknya seperti itulah. Otak-otaknya. Dipercayakan seperti itu. Jadi kayak punya tanggung jawab sendiri Iya. untuk ngebentuk si Iya. grup itu gitu Iya. ya. Keren dong ya kamu Ya, ya. alhamdulillah. Tapi kamu pas kalau lagi nyanyi-nyanyi gitu orang tua dukung? Dukung banget. Apalagi kan ini kalau masalah sholawat Oh gitu. iya, bener-bener. Pokoknya kalau Islami gitu. Orang tua mana sih yang nggak ngedukung gitu Bener. loh. Iya, salah pertanyaanku. Bener-bener. Oke, terus habis itu ikut Lalida ya kan? Iya, ikut ikut Lida. Tapi kamu tuh di rumah tinggal sama siapa sih? Aku di rumah tuh ada kakak, Mm-mm. bapak. Kan ibu meninggal waktu aku berusia usia berapa ya? Pokoknya aku kelas 3 SMP. Terus? Iya, jadi kita tiga bersaudara. Dua bersaudara sama bapak, jadi laki-laki. Laki-laki di semua. rumah. Iya sih, Faisal sempat cerita kalau di rumah tuh berarti nggak jadi cowok semua. Terus Iya. yang masak kamu ya katanya Iya ya. sih. Pinter Cuman masak dong berarti. masak gitu-gitu doang lah. Gimana sih masaknya cowok yang cuman bisa masak gitu, nggak yang beda lah sama maksudnya ada ibu atau ada anak perempuan gitu. Tapi berasa nggak sih pas Aduh, berasa banget lah. Apalagi kan bukan katanya sih, tapi emang kalau anak cowok lebih dekat sama ibu, kalau anak perempuan lebih dekat sama ayah gitu. Jadi emang berasa banget gitu. Contohnya aja kayak kita makan lah. Kalau ada ibu kan ada yang ngatur. Makan kita jadi teratur pagi, siang, malam. Tapi kalau udah nggak ada ibu tuh kayak ya udah mau makan enggak. Itu masih awal. kalau bapak kerja apa sih? Bapakku bengkel motor. Di rumah juga. Dulu di rumah sih pas awal ibu meninggal tuh masih di rumah. Cuman kan mungkin juga kalau di kampung aku kan agak sepi dan bengkel-bengkel juga banyak kan. Jadi sering merantau. Cuman kayak pindah-pindah, ntar ke sini, ntar kemana gitu. Gitu. Menentu nggak hasilnya? Kayak ada. Enggak menentu sih. Kadang ada bahkan nggak dapat sama sekali. Oh iya? Dapat pun biasa kayak 100 lah, udah banyak banget itu sehari gitu. Emang sepi itu. Terus juga kan bengkel bapak itu nggak yang lengkap, maksudnya kayak ada semua gitu, misal kayak atau ban atau oli dan lain sebagainya tuh. Kalau ada orang yang ganti-ganti gitu, bapak juga belinya ke orang lain gitu. Oh. Nggak yang Gaya punya. lengkap, Iya. bukan punya showroom lengkap Iya. gitu ya. Kalau saudaramu? Kakak aku dulu juga bengkel juga, tapi sekarang dia kerja di sawit. Mandor sekarang. Mandor ya, alhamdulillah dong, masya Allah. Keren. 3 bersaudara cowok semua, tapi sekarang bapak lagi sama kakakmu di sana. Lagi sama kakak sih. Enggak deng. Bapak bengkel, kakak kan dapat mes. Jadi bapak tinggal. sendiri dong? Iya, sendiri. Beneran sendiri? Iya. Ih, kasihannya. Tapi kamu sering ngubungin bapak nggak? Kalau ngubungin jarang sih. Iya. Gimana ya kalau ya anak laki-laki ada gengsi mungkin ya. Cuman ya emang jarang banget bertukar kabar. Kayak sebulan tuh bisa dihitung gitu loh. Nggak yang tiap hari banget. Tapi kamu kepikiran nggak sih bapak sendirian di situ? Pasti kepikiran banget. Terus tuh ya masalah kayak yang jarang telepon itu bukannya apa-apa. Maksudnya kayak takutnya kayak dia nanyain lagi ngapain, udah makan apa belum, itu kayak pertanyaan yang sangat menyedihkan gitu. Jadi kayak lebih baik nggak tahu sama sekali deh gitu. Karena kan pasti orang tua di kampung juga berharap lebih banget kan, apalagi sama kita yang udah merantau. Terus juga kayak bisa dibilang pekerjaan kita di entertain yang orang-orang nggak tahu isinya, prosesnya seperti apa. Tapi kamu sama bapak berarti nggak jarang kontekan? Jarang.
maksudnya jarang itu bukan berarti nggak peduli atau nggak kepikiran gitu ya, cuman kayak lebih menjaga aja sih. Maksudnya kayak kalau orang tua telepon pasti kayak tanya kabar, udah makan apa belum dan lain sebagainya kan. Intinya kayak pertanyaan yang pedulilah terhadap anaknya gitu. Jadi kayak pertanyaan itu kayak bisa bilang kayak menyakitkan atau menyedihkan gitu. Karena kan kalau aku masa ya kayak harus berbohong gitu loh. Jadi kayak lebih baik diem dan lebih baik kayak bapak tuh nggak tahu aja gitu. Tapi kamu untuk tahu kabar bapak gimana? Paling lewat kakak biasanya malahan. Iya karena kan dia deket. Deket. Iya, deket. Oh, kirain jauh. Enggak deket. Oh iya. Bengkelnya tuh juga daerah sawit itulah gitu. Oke. Berarti sekarang bapak tuh pernah nggak sih ke Jakarta? Belum pernah. Oh belum pernah ya? Pernah sih diajak cuma waktu itu COVID kan. Iya. Kirain bapak udah pernah ke Jakarta. Belum. Terus kamu udah pulang belum? Pulang udah sih, maksudnya dari sejak kompetisi itu udah beberapa kali pulang lah gitu. Terus juga sebenarnya kayak mau pulang kampung, sering pulang kampung tuh pengen gitu, cuman kan kayak ya begitulah kondisi dan segala macemnya gitu yang tidak bisa membuat kita untuk pulang kampung gitulah. Karena kan kayak yang paling utama itu kalau pulang kampung ibu. Jadi aku kayak harus ke makam ibu. Karena kan kayak kalau kita rindu dan segala macam kan udah nggak bisa lagi gitu. Iya, jadi ya bener. cuman ziarah ke makam udah itu sih kalau pulang kampung itu pasti banget untuk ziarah ke mama gitu. Ikut LIDA 2021. Terus sekarang bikin kamu jadi stay di Jakarta gitu kan. Gimana kehidupan di Jakarta? Kehidupan di Jakarta kehidupan di Jakarta sebenarnya baik-baik saja. Tergantung pembawaan diri kita sih. Kalau kita tidak bisa menjaga diri, ya kita akan bakal ikut dengan kejam dan kerasnya Jakarta gitu. Udah ngerasain belum sih? Oh ngerasa ya gimana nih? Iya nggak tahu perasaanmu gimana setelah tinggal di Jakarta. Kalau ngerasain kejamnya, kerasnya tuh kayaknya udah sih. Oke kan, baik-baik aja kan? Iya. Sekejam apa sih? Aduh kejam banget. Kayaknya sesusah-susahnya di kampung masih bisa makan. Kalau di sini? Kalau di sini tuh kayak pernah nggak makan, kayak gitulah pokoknya. Kayak ya itulah. Itulah tuh apa? Gimana ya? Ya itu tadi kan maksudnya kayak sesusah-susahnya di kampung tuh kita masih bisa makan yang kayak 3 kali sehari gitu. Tapi kayak sesusah-susahnya di Jakarta itu bisa nggak makan sama sekali gitu loh. Sampai nggak makan? Iya nggak makan. Serius? Iya. Kok bisa? Ya bisa, buktinya masih bisa bertahan hidup gitu. Sampai benar-benar sampai nggak makan? Iya. Seharian? Iya. 2 harian? Paling kayak sehari lebih-lebih gitulah. Kalau seharian itu pasti ada. Kok bisa? Ya itulah yang terjadi. Tapi gimana perasaan kamu kok bisa nahan makan seharian? Awalnya tuh sakit banget. Maksudnya nggak pernah kan ngerasain yang seperti ini gitu. Tiba-tiba ngerasain gitu kayak sakit banget lah. Pokoknya kayak kok gini sih gitu kan. Terus karena mungkin terbiasa kan. Ya udah jadi biasa gitu. Tapi kamu tinggal di Jakarta tuh ngekos, ngontrak? Iya ngekos. Ngekos. Aduh aku deg-degan loh ini. Sampai nggak makan loh itu. Emang beneran nggak makan tuh karena memang nggak pengen makan atau memang nggak ada yang bisa dibuat beli makan gitu. Nggak ada uang, nggak ada kayak yang bisa dimasak, nggak ada emang blas sama sekali gitu. Kayak ya udah tidur. Beneran? Iya.
Kenapa kok bisa kayak gitu? Iya, kenapa ya? Kayak gitulah. Jadi nggak pernah nggak makan, terus nunggak kos-kosan juga pernah sampai 2 bulan. Ay. Cuman ya Itu nunggak kos-kosan gimana itu yang punya kos? untungnya si ibu kosnya kenal gitu. Dan dia juga, ya kita kan kerja di entertain yang honor keuangan kita yang nggak bisa langsung cair kan. Iya. Dan bahkan juga bisa kayak 4, 5, 6 bulan gitu kan. Nah, jadi ya itulah penyebabnya gitu. Terus kamu ngomong sama ibunya gimana? Awalnya untungnya tuh mungkin ibunya juga ada teman-teman kali yang kerja di dunia entertain. Jadi ibunya langsung kayak ngerti, oh iya nggak apa-apa gitu. Kadang aku misalkan kayak mau bayar, Bu aku mau bayar, misalnya mau bayar kos bulan ini, kamu udah ada uangnya gitu. Bahkan kayak ditanyain gitu. Oh iya. Iya. Untungnya. Untung loh dapat ibu kos baik gitu. Terus juga kan itu kan kontrakan kos yang bisa dibilang kayak biasa aja gitu, murah. Nah, ya maksudnya tempat tinggal yang biasa aja, yang murah aja aku bisa nunggak gitu loh. Seenggak megang itu. Iya, seenggak megang itu. Orang tua tahu nggak? Nggak mungkin dong. Ya semoga jangan tahulah. Sebulan berapa sih kosan? Aku yang 500.000. 500.000? Iya. Di Jakarta emang masih ada 500.000? Makanya awalnya juga kaget banget. Maksudnya kayak, masa sih di Jakarta ada gitu. Ternyata emang ada. Tapi layak huni kan? Layak. Harga segitu aja gitu. Seenggak megang itu Faisal. Iya. Belas. Kayak emang 0 rupiah. Kamu di sini sendirian apa gimana? Ya paling kenal sama teman-teman doang gitu. Kalau yang ngerantau dari kampung kan emang maksudnya sendiri gitu. Dapat teman-temannya pun juga teman-teman yang emang di Jakarta dapatnya gitu. Nggak yang teman dari kampung atau dari mana gitu. Kamu cerita nggak ke teman-teman kamu? Kadang nggak semua sih, ada yang diceritain. Nggak semua. Terus yang ngebantuin kamu siapa di sini? Ya maksudnya kalau teman-teman yang dari Alida juga kan maksudnya aku ngerti ya keuangan kita juga pasti sama kan. Maksudnya kayak nungguin uang gitu-gitu. Jadi kayak ya udah. Ada sih sebenarnya dari teman-teman alumni, ada alumni DA yang tiba-tiba kayak kirim nomor rekening gitu-gitu. Ada juga dulu asisten artis, sekarang jadi manajer artis yang tiba-tiba kayak coba cek lagi itu pasti udah ada uang masuk. Dari fans juga ada kayak dia ngirimin beras sama mie gitu-gitu. Sampai segitunya Faisal. Iya, jadi kayak ya mau gimana lagi gitu. Sumpah lo sedih banget. Itu pas ada orang yang nolongin kamu gimana perasaannya? Perasaannya ya aku nangis langsung loh pas saat itu. Terus tuh uniknya mereka yang udah ngasih itu udah aku chat panjang lebar segala macam, ini uang apa atau kayak gimana gitu kan, aku chatnya hilang, mereka ngilang, nggak balas sama sekali. Unik kan, maksudnya setelah mereka transfer, mereka kasih, udah mereka hilang aja gitu. Oke. Jadi itulah yang sedikit bisa buat kamu bertahan hidup ya kan. Oke. Kamu di Jakarta ngapain sekarang? Sekarang kayak nggak ngapa-ngapain sih masih. Mau ngapa-ngapain juga apa kayak live streaming kayak atau apa gitu. Nah kalau live sebenarnya banyak banget sih masukan kayak ayo dong live gitu kan. Cuman kan situasi dan kondisi di kos aku itu nggak memungkinkan untuk live gitu. Apalagi kan kalau orang-orang taunya kita penyanyi, pasti mereka pengennya kita selalu nyanyi kan di setiap live gitu. Ya walaupun ada nggak nyanyi terus gitu, tapi kan ada aja yang ayo dong nyanyi gini kan. Jadi kayak ada tetangga yang
ya namanya juga kos-kosan ya. Mm-mm. Jadi nggak yang sebebas-bebasnya kayak kita punya rumah sendiri Mm-mm. gitu loh. Jadi ada tetangga yang emang sebenarnya ibu kosnya ya udah mau ngapain aja terserah gitu. Oke. Nah, tapi si tetangganya ini yang kurang lah gitu untuk Agak-agak. bertetangga gitu. Jadi itu yang bikin kamu mikir-mikir lagi buat live Iya. gitu ya. Emang kamu di kosan sendiri? Sendiri Punya temen yang deket nggak rumahnya dari kosan kamu? ada beberapa. Nggak mau coba numpang live di sana? Oh, di rumahnya maksudnya. Ya mungkin juga kos-kos, ini yang namanya kos-kosan juga kurang lebih lah. Pasti ada 1-2 tetangga yang seperti itu. Oke. Ngapain lagi sih kamu di badminton ya kamu ya? Ya paling badminton lah, Badminton. cuman Nggak coba mau ngevlog gitu main-main badminton gitu. ngevlog ya. Gimana ya? YouTube kamu masih dipegang manajemen nggak? Enggak. Oh enggak kan? Enggak. Ya Karena kan udah. enggak naik. Mungkin kalau Oke, teman-teman yang naik dipegang kali ya. berarti ya coba aja tuh ngevlog Bisa di aja YouTube. sih ntar. Ya maksudnya jangan kayak yang nggak ada sama sekali blast Iya gitu kan. loh. Kan ya itu tadi ya, soalnya kita hidup di Jakarta, apa-apa tuh mesti punya pegangan lah gitu. Ya kan? Iyalah. Enggak di Jakarta aja, maksudnya di mana-mana aja ngerantau gitu. Tepuk tangan dulu dong buat Faisal. Semoga makin sukses Amin, ya. amin. Mungkin aja deh abis podcast ini ada yang ngundang-ngundang buat off air, gak apa-apa loh. Amin. Tahun baru ya kan. Iya, kali aja ada yang mau endorse Faisal, nggak apa-apa loh. Amin lah. Iya kan? Amin banget. Soalnya iya Faisal tuh mumpuni lah. Apalagi kemarin sempat viral juga kan kamu Iya, kan iya. pas di Asia 6 gitu. Itu gimana perasaan kamu pas viral? Senang banget pastinya. Maksudnya kayak nggak nyangka aja gitu. Pokoknya itu tadi, pokoknya kalau kompetisi ya udah semuanya dari hati aja gitu. Nggak ada mikir yang lain-lain. Terus diundang ke Iya. TV-TV kan gitu. Alhamdulillah. Udah keluar itu semuanya. Itu udah. Udah. Udah keluar ya. Udah itu. Udah, alhamdulillah. Oke, main games yuk. Aku Main games apa nih? Aku itu punya games. Oh, di sini tuh ada games. Bentar ya, saya mau lewat dulu. Mau kemana sih? Oke, kita main games ya. Di sini aku tuh ada kartu pertanyaan. Di sini ada pertanyaan tentang masa lalu, diri sendiri, kehidupan, sama hubungan. Oh, itu pertanyaan semua. Iya, pertanyaan semua. Ini udah aku kuncang, jadi kamu pilih 3 kartu. 3. 1, Harus beda warna. 2. 3. Ini enggak ya? Ya, 3 kan? 3. Oke, nah bukalah sendiri. Ini jawab jujur apa ngarang? Ini jawab jujur lah, gila. Apa hal yang paling bikin kamu tertarik untuk diobrolin? Yang bikin tertarik itu masa depan. Karena kan kayak masa depan itu kita bisa kayak mengarang masa depan, memimpikan masa Iya. depan gitu. Emang masa depan kamu kayak gimana sih? Ya pengen sukses lah, yang pasti tuh pengen sukses. Yang lebih spesifik. Bahagiain orang tua, punya rumah. Amin. Pokoknya pengen beli ini bisa aja gitu. Nggak mikir-mikir Iya. ya. Oke. Udah nih. Udah itu doang jawabannya. Iya. Pendek banget. Itu emang udah paling diimpikan banget. Terus Apa kesalahan terbesar dalam hidup kamu? Apa yang kamu dapat dari hal itu? Kesalahan terbesar? apa yuk? Kesalahan Pernah nggak? belum. Jangan sampai. Kesalahan terbesar kayaknya Nggak ada. sih. Nggak Ada kesalahan terbesar dalam hidupmu? Nggak. Ya kamu kan pernah buat kesalahan yang paling besar banget, kesalahannya yang apa, kayak jatuh dari pohon, kayak
update story yang itu nyesel nggak? Enggak Happy. Yang lain. Enggak ada. Ya maksudnya dari kesalahan itu dan aku dapat apa dari kesalahan itu enggak ada. Beneran nggak ada? Iya, maksudnya kayak enggak ada salah yang besar gimana enggak ada. Ya udah nih, ambil Nggak satu ada. lagi. Ini. Ambil satu lagi. Lebih milih dibenci atau dilupain? Lebih milih dibenci atau dilupain? Ya dilupain lah. Kenapa gitu? Karena dulu kalau dilupain tuh nggak mungkin dia benci. Kalau benci? Ya pasti dilupain. Loh, kalau benci itu malah diinget-inget terus tahu? Enggak lah. Iya tahu. Oh gitu. Mm-mm. Jadi aku harus memilih yang mana? Ya nggak tahu kan kamu. Dilupain. Dilupain. Mm-mm. Karena kalau dilupain, Bisa diingetin. Iya. Biar nggak ingat aja. Nggak apa-apa dilupain. Maksudnya kayak ya cukup aku yang ingat gitu. oke, ngerti. Next. Lanjut. Menurut kamu penting gak sih kamu tahu tentang mantan pasangan kamu sekarang? Enggak. Nggak penting. Nggak. Kenapa nggak penting? Udah masa lalu kok gitu. Emang mantanmu ada berapa sih? Nggak kehitung deh. Maksudnya Boy. enggak. Bukan. Dari dulu tuh maksudnya kalau dulu kan masih di kampung, masih di sana tuh kayak ya cinta-cintaan gitulah, nggak ada Cinta-cintaan. yang Ambil hati. nah ya gitulah. Ya cinta-cinta monyet doang. Iya. Iya, jadi kalau walaupun sekarang pun ibaratnya kayak ada mantan terus dia mau ngapain atau dia kayak gimana pun ya udah gitu. Itu udah jalanin aja masing-masing gitu. Sekarang udah punya pacar belum sih kamu tuh? Sekarang aku jomblo banget. Terakhir pacaran kapan? Berapa tahun yang lalu ya? Lama Iya, dong. jadi udah nggak pernah lagi. Nggak ada ketertarikan apa gimana? Bukan, maksudnya kayak mengganggu tahu kayak menurut Oh. apalagi ya mungkin ya selama kayak cinta-cintaan dulu tuh kayak sering nanya ini, nanya itu, harus chat kayak gitu tuh. Jadi aku mikirnya merasa lebih terganggu, iya. merasa terbebani. Mungkin kan aku bosanan juga kali ya gitu. Memang playboy itu Enggak. sudah, apalagi. Enggak lah. Oke, makasih ya, itu doang loh gamenya. Udah. Udah, karena nanti akan ada pertanyaan dari netizen yang lebih Oh. seru lagi. Oh, banyak pertanyaan ya di sini. Nah, mereka mau lihat di sini, ini layar bukan sembarang layar. Oh gitu. Ini layar bukan sembarang layar. Cakep. Mari kita lihat. Gak nyambung dong. Ini aku bisa sulap. Iya. Kamu mau tahu nggak? Oke. Coba. 1, 2, 3. Oh, itu emang sehebat dan sesaksi itu. Iya bener, bisa tuh. Oh iya. Nih, ini Faisal loh. Pakai Remini ya kamu. Ini sudah disebut berkali-kali. Iya, pakai Remini ya. Orang yang ngeditnya orang-orang sini kok. Oke. Apa ini? Dari Sri Nurmayanti. Kapan ngeluarin single baru lagi? Single pertama aja belum, mau single baru lagi. Doain aja pokoknya, mudah-mudahan secepatnya bisa ada single. Amin. Tuh coba tuh buat lagu. Sebenarnya udah ada. Ya udah sana diproses. Ya. Nggak apa-apa, Tungguin pelan-pelan, aja. pelan-pelan. Oke, lanjut. Dari Bayu Agustian 9. Faisal udah punya pacar belum? Tuh. Dari Putri juga. Enggak, aku udah nggak pernah pacaran beberapa tahun. Udah nggak pernah, aku sendiri sekarang. Karena bosenan katanya, guys. Bukan, karena itu tadi kayak lebih ke ya mungkin kalau nantinya ketemu yang maksudnya yang nggak harus selalu chat, harus yang nggak ribet nanya-nanya seperti itu, mungkin ya bisa jadi nggak bosenan gitu. Lanjut. Dari Eka Melisa, Bang Faisal idola sama siapa di anak Indosiar? Rara dong. Alah. Karena Rara yang ada di depan. Oh enggak. Ya jadi jilat. Sebenarnya kalau idola itu sama semua para alumni. Allah. Iya. Mosok. Karena kan dari mereka ada ketertarikan Satu untuk doang. harus Cowok. disebut. Iya nggak apa-apa dong, sebutin aja. Kalau cowok Aeja, Terus kalau ceweknya siapa? Lesti. Oke, emang semua idola Iya. sih dia tuh best memang. Masih ada ini. Masih ada, masih banyak. Coba lihat lagi. Dari Panggil Lidah.
panggil Dila. Hal yang paling terkenang waktu Lida apa? Yang paling terkenang itu waktu puasa. Karena kita sempat puasa. Oh iya? Puasa iya. Oh. Mungkin juga banyak teman-teman yang merasakan pertama kali puasa jauh dari keluarga gitu. Jadi sampai lebaran loh bahkan. Oh iya bener. Karena COVID kan emang nggak bisa kemana-mana dan kita juga masih kompetisi. Jadi puasa dan lebaran itu sangat berkesan dan sangat terkenang lah gitu. Kamu di Lida paling deket sama siapa? Deket banget. Kalau deket banget tuh nggak ada ya, maksudnya kayak ya udah gitu kita berteman yang kayak ya udah teman aja gitu, nggak yang deket-deket banget. Semuanya. Iya. Sama Rio kemarin? Rio ya deket. Tapi kayak bisa dibilang kalau kita tukar cerita tuh aku sama Rio sih. Mario. Iya. Kalian kan kayak disebut Upin Ipin Iya. Lida 2021 itu. Karena itu juga bisa dibilang yang terlihat di kamera gitu kali ya. Terus ini apa namanya? Sekarang masih kontekan gak sama Rio? Masih. Masih? Suka duka atau bahas kerjaan yang lain masih. Pas kamu lagi di posisi terendah itu, kamu cerita nggak sama dia? Kalau yang paling cuma nanya kayak ada nggak hari ini uang masuk atau gitu doang. Nggak yang tapi nggak yang cerita. Ya itu tadi balik lagi kayak aku yang ngerti juga, maksudnya teman-teman yang lain juga pasti nungguin juga gitu. Jadi kayak ya udah cukup dipendam sendiri aja gitu. Berarti masih ya Mario ya. Masih. Rio main sini dong. Ayo Rio. Tuh Rio dipanggil sama Faisal. Biasanya kalau Faisal manggil Rio langsung datang tau. Oh gitu. Udah berapa lama ketemu sama Rio? Udah lama banget. Kayaknya bukan sama Rio doang deh. Sama teman-teman yang seangkatan. Udah lama banget. Jarang ya? Iya, Udah lama tuh gak ketemu Rio. Gimana dia? Coba ngomong apa sama Rio? Ya Allah. Pas pengetahuan kamu. Iya ngomong dulu. Ngomong dulu. Oh, harus gitu. Iya. Ngomong gimana nih maksudnya? Ngomong aja, nggak tahu terserah ngomong apa sama Rio. Ayo Rio main dong kesini gitu. Udah itu aja. Tanpa pengetahuan kamu. Hah? Kan kayak di TV-TV kan gitu kan. Dia gak nyambung. Males aku sudah kesel. Faisal gak nyambung. Kan kalau kita lagi sedih-sedih gitu kan kita disuruh ngomong kan. Nah, Oh, terus dihadirkan. iya gitu. Sudahlah. Lanjut. Dari Dodi Yansyah. Kesibukan Faisal setelah selesai dari ajang Lida apa? Kalau kemarin pas kelar Lida tuh alhamdulillah dikasih syuting FTV. Terus juga dikasih kesempatan untuk belajar nge-host di beberapa program BTS Iya gitu. benar. Ya alhamdulillahnya itu kalau setelah kelar kompetisi di Indosiar khususnya gitu, alhamdulillah ada aja gitu, banyak banget kayak kesempatan intinya tuh dikasih pekerjaan lah gitu. Oke. Lanjut dari Daniel_Edward Febrian, panjang banget lu. Tips agar bisa konsisten untuk mengejar impian agar tidak mudah patah semangat. Kalau aku biasa yang menguatkan itu ibu sih. Kalau kau ingat gitu, misalkan udah mau patah banget nih, udah mau runtuh banget sih, kayak langsung ingat ibu gitu, jadi kayak bangkit lagi. Berarti udah berapa tahun ibu meninggal? 2012. Udah 11 tahun ya? Iya. Masih ini mau closingan masih mau sedih-sedih juga. Soalnya kamu tuh kalau bahas ibu tuh kayak Tidak, kita hari ini tidak ada air mata ya teman-teman. kalau misalnya ibu lihat kamu mau ngomong apa? Aduh. Nggak mungkin dong. Iya, mungkin dong. Mungkin ya. Mungkin kalau ibu mau lihatmu. Ya semoga ibu tenang, ibu bahagia di sana. Dan mudah-mudahan ibu kalau emang bisa ibu maksudnya masih ngelihat anak-anaknya, semoga ibu yang ibu lihat itu kebahagiaan. Amin.
Kalau bapak nonton mau ngomong apa sama bapak? Cuman minta doain aja semoga sukses, dijauhkan dari segala bala, bencana, musibah, penyakit. Pokoknya minta doa yang terbaik aja. Mau ngomong apa sama kakak? Enggak sih. Satu RT gitu ya. Kan ada kakaknya. Enggak akrab, enggak akrab gimana ya? Enggak akrab. Aneh. Oke. Oke. Lanjut. Dari Opik Effendi, kaget enggak sama kehidupan Jakarta yang ternyata enggak segampang itu nyari duit? Awalnya kaget sih sebenarnya. Ya itu tadi balik lagi semuanya itu kalau kita udah biasa ya jadi terbiasa. Kaget banget. Karena kan kalau muanya kalau waktu masih di kampung kayak pengen beli ini beli itu tuh lebih murah kan, lebih murah, jauh lebih murah. Bukannya di Kalimantan mahal ya? Enggak sih. Kalau di aku enggak juga. Lebih mahal di sini. Iya sih. Jadi Tuh. gitu. Bunyi ngirok. Lanjut. Abi. Alhamdulillah, rabbil alamin. Ya ampun, aku sangat-sangat terharu loh sama ceritanya Faisal. Gak Kamu seru tuh kayaknya ceritanya. seru. Bukan seru sih, apa namanya kayak Berarti mendukung ya? enggak, menyentuh, mengiris hati gitu. Karena mungkin ya aku pribadi tuh nggak pernah ngalamin hal seperti ini. Ya, jadi pas ya alhamdulillah, tapi pas dengar cerita kamu tuh ternyata ada yang lebih sangat-sangat semenyakitkan itu gitu loh. Makanya jadi itu sih pengingat kita semua buat selalu bersyukur, karena apapun yang terjadi dalam hidup kita tuh pasti udah dikasih yang terbaik sama Tuhan kan gitu. Karena Faisal yang dikasih cobaan ini ya karena Tuhan tahu Faisal bisa menanggulanginya, bisa menghadapinya. Coba kalau aku udah menjerit-jerit hatiku ya kan gitu. Karena kamu bisa, karena kamu hebat. Tuhan tidak akan memberikan ujian melebihi dari batas kemampuan orang tersebut. Makanya aku nggak dikasih cobaan itu, nggak sanggup aku. Jangan sampai. Iya. Sekarang kan kamu udah melewati fase itu, semoga nanti ada hikmah di balik semuanya. Ya. Kita doain sama-sama Faisal biar semakin aktif, produktif, biar orang-orang tuh tahu kualitas Faisal tuh lebih di atas rata-rata. Oke, Faisal, sebelum kita menyudahi podcast ini, di bicara itu harus jadi kayak bintang tamunya tuh harus ngungkapin satu gosip yang orang-orang tuh nggak pernah tahu. Jadi kayak cuman kamu doang yang tahu gitu. Nggak usah sebut nama, nggak usah. Gosipnya dari teman yang. Iya bebas aja, terserah. Kamu pernah dengar gosip apa? Sih? Apa tuh? Aduh nggak sabar deh. Gosip. Ada sih. Iya apa? Ada sih apa? Gosip itu tentang gimana dulu nih? Ya terserah kek. Gosip dia sama orang lain. Iya terserah. Perselingkuhan boleh. Mau selingkuh boleh, mau apa boleh, terserah. Yang kamu tahu aja. Oh. Nah jadi tuh kok ada teman. Belum loh. Enggak usah sebut namanya, Ada teman. Ya udah kenal di Jakarta sih. Kenal terus juga udah tahu seluk-beluk dan segala macem. Kalau mantan artis sih enggak ya, tapi dulunya tuh sering main-main sinetron juga. Cuman vakum atau mungkin ada kesibukan lain gitu kan. Nah, terus tuh ada yang sedang naik nih si perempuan tersebut. Naiknya tuh karena huru-hara dan segala macem gitulah. Pokoknya intinya naik. Mungkin ini nih akrab kali ya dulu gitu. Nah, jadi dideketin. Jadi kayak jatuhnya kayak pansos karena aku kan tahu seluk-beluknya si ini nih gitu. Terus ceweknya nganggap temanmu itu karena dia cakep, maksudnya si ceweknya, cowoknya
cakep dan lebih muda deh kayaknya. Udah nikah belum? Mereka berdua ini Mm-mm. belum Tapi yang cowoknya atau ceweknya pernah nikah? pernah. Wah, itu spesifik lagi. Waduh, siapa ya? Ceweknya pernah nikah, cowoknya belum. Karena Siapa? cakep, terus iya kayaknya lebih muda. Cowoknya? Terus mungkin juga sama-sama pengen menaikkan karir lagi kali ya gitu. Jadi kayak ya udah. Penasaran kan? Siapa? Iya penasaran ih. Kamu nggak coba mau cara itu juga mania apa? Jangan, kita harus jalur prestasi. Oh iya bener, bagus. Nah, harus jalur prestasi. Oke, nah kalian penasaran gak siapa? Komen di bawah. Faisal, aku mau ucapin makasih banyak ya. Aku juga makasih atas banyak loh udah waktunya. diundang di Bicara, Hmm. suatu kebanggaan dan kehormatan Oh, Masya loh. Allah. Bisa duduk di kursi ini. Oh ya Allah. Emang ini kursi pejabat. Too much sih itu. Makasih ya sekali lagi. Makasih juga. Semoga Faisal sehat selalu, Amin. murah Amin, rezekinya. Salam buat bapak, salam buat kakak ya. Oke, mau ngomong apa sama Siapa lagi? apa fansmu Faisal lovers? Faisal Limes. Faisal Limes. Yes. Faisal Lime. Pokoknya buat teman-teman Faisal Limes dimanapun berada, semoga kalian sehat-sehat semua. Amin. Terus juga semoga semakin kompak, semakin Amin. solid. Amin. Pokoknya yang paling penting semoga silaturahmi kita bisa tetap terjaga Amin. sampai kapanpun. Amin. Oke, buat kakak Karalova semuanya juga, buat semua yang nonton, makasih banyak ya udah nonton podcast ini bersama Faisal. Boleh kalian komen lagi siapa nanti artis-artis yang bakal kita undang. Aku pamit, Faisal juga pamit, dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, share, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian update terus tentang kegiatan aku, podcast Bicara, dan juga teman-teman yang kita undang. Oke, buat teman-teman UMKM juga yang pengen mau promosiin barang-barang dagangannya, boleh banget langsung aja DM ya, DM aku boleh, DM Nia boleh, DM Mas Aladul juga boleh. Oke, kami pamit ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.